Indonesia patut berbangga atas pengakuan pejabat tinggi Malaysia di Konvensian Pakatan Harapan dari Partai Amanah Negara Muhammad Sabu ketika berbicara dalam The Pakistan Harapan Convention di Shah Alam Malaysia 7 Januari 2018 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana diakui bahwa yang mengejutkan bahwa Indonesia akan menjadi penguasa ekonomi dunia. Itu tidak sebuah rahasia lagi ya, memang Indonesia perkembangannya luar biasa. Sebenarnya masalah yang dihadapi Indonesia kan masalah korupsi yang dulu itu luar biasa dan sangat menjamur. Tapi akhir-akhir ini ketika pemerintahan sudah berubah, orang-orang lama sudah tiada, diganti dengan orang-orang baru, akhirnya sedikit demi sedikit akan berkurang, korupsi di Indonesia. Indonesia adalah negara macan Asia, bukan macan ASEAN aja, Asia. Ketika Pak Soekarno dulu sudah menggembor-gemborkan sampai terbentuknya Asia Afrika dan perundingan-perundingan antar bangsa lainnya, sehingga sebenarnya saat itu Indonesia sudah dilirik dan sudah diramalkan akan menjadi negara besar. Bagi meneruskan majlis, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput. Ini Konvensi Pakatan Harapan Alam Shah Malaysia. Teman-teman yang mungkin di Indonesia pun sekarang ya masih bisa menyimak ya, karena percakapan Malaysia, bahasa Malaysia ini ya bahasa Melayu yang kadang kita itu ngerti tapi kita nggak bisa ngomongnya gitu ya. Ngerti tapi tidak bisa ngomong. Oke, nggak masalah. Kita dengar. Yang berbahagia, Tuan Haji Muhammad bin Sabu selaku Presiden Parti Amanah Negara dan Timbalan Presiden Pakatan Harapan bagi menyampaikan ucapan beliau. Haji Muhammad Sabu. Partai Harapan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2018 ini sebelum pandemi. La syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan. Oh ya, saya akan sedikit kenapa negara-negara di ASEAN ya terutama itu benderanya ada merah dan putih seperti Malaysia, Singapura, Indonesia. Karena yang saya tahu sejarah ternyata merah dan putih itu adalah lambang dari negara Majapahit. Jadi negara Majapahit itu ada kayak Malaysia ini merah putih, tapi ada hitungannya 5 kalau nggak salah. Seperti itu, jadi dipakai oleh negara-negara yang pernah mengalami kejayaan Majapahit ya, termasuk Indonesia terutama yang berada di Nusantara ya pusatnya, lalu Malaysia juga termasuk Singapura dan negara-negara lain banyak menggunakan merah putih sebagai lambang negara karena ingin merasakan kejayaan seperti Majapahit ya. Duhu wa rasuluh. Saudari pengacara majelis Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oh, Dr. Muhammad juga dan Tun Dr. Siti Hasmah. Dr. Muhammad. Yang dikasihi Tan Sri Mahyudin, Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Presiden kita, kawan, seluruh pimpinan Pakatan Harapan, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, dan semua kepimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan, rakan-rakan daripada NGOs, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Tahun 2032, penganalisa ekonomi meramalkan kuasa besar ekonomi dunia akan berada di tangan China. Cina ya, Tiongkok. Sekarang seorang tokoh perniagaan China, Jack Ma, dia boleh berniaga satu hari 25 bilion US dollar. Ngeri. Bayangkan kekayaan yang beliau kaut daripada rakyat Amerika
untuk balik ke China. Hujahnya bersama dengan forum bersama Bill Clinton. Beliau mengatakan, kami kaya sebab kami tidak berperang. Kalau Amerika kan memang kaya, perang. tapi 10 tahun lagi uangnya telah dibelanjakan untuk perang Jual senjata juga dan kan. alat perang. China akan menjadi pemimpin ekonomi, diikuti oleh Amerika, kemudian India, India, Jepun, Jepun, Jerman, Jerman. dan paling menghairan menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 Wish, Indonesia top. kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Apa puncanya jadi begini? Ya harusnya Indonesia kalau 12 tahun yang akan datang, ini tahun 2018 ini ya, berarti sekitar 10 tahun yang akan datang ya. Nih, di antaranya rakyat negara Cina bangun melawan rasuah. Rasuah itu korupsi, Perasuah ditembak. koruptor. Mereka lawan rasuah secara bersungguh. Hong Kong memainkan peranan utama mewujudkan model untuk melawan rasuah. Rasuah. Model Hong Kong ditiru oleh Malaysia, tapi tirunya tak jadi. Berarti Malaysia banyak yang rasuah sekarang ya. Memang SPRM siasat, tapi bila nak mendakwa dia kena tanya Najib. Inilah yang berlaku. Cekap SPRM menangkap, suruh Isa Samad pakai baju oranye, suruh pengarah air Sabah pakai baju oranye, tapi dakwanya tak ada. Artinya mereka tidak tiru sepenuhnya, acah-acah ambil sistem Hong Kong, tapi tidak menjalankan kerja-kerja membasmi rasuah seperti di Hong Kong. Indonesia, negara yang begitu teruk ekonominya tahun 60-an, rasuah bermerajalela. Bila kita nak keluar daripada Jakarta ataupun Medan, poket kita ditepuk oleh pegawai custom. Bapak tinggalnya rupiah ya, tanda tali silaturahmi. Silaturahmi kepala bapak dia. Artinya kalau ada sedikit uang rupiah, mereka minta untuk uang kopi. Ini 15 tahun dulu. Setelah berlaku reformasi, munculnya Bapak Habibie. Betulkah pemerintah mereka memperbaiki sistem pemerintahan? KPK-nya terlalu berkuasa, sehingga lebih 7 menteri telah masuk jail. Gubernur berlambak-lambak. Jail. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Hari-hari belasan ribu rakyat Johor dan rakyat Malaysia menyeberang Selat Tebrau untuk bekerja di Singapura. Oh, Singapura. Apakah 15 tahun lagi kita pula akan menaik perahu dan tongkang untuk bekerja di Indonesia? Waktu itu pula kita akan lihat di dada-dada akhbar, amah daripada Malaysia disetrika mukanya oleh orang Indonesia. Duh. Disetrika itu maksudnya Ya, kalau tuan-tuan izinkan Najib dan kleptokrasi terus berkuasa, itulah yang akan berlaku. Ini Maka mungkin ya partai oposisi gitu ya. wajib bagi kita menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tak ada sunat muakkad lagi, wajib. Kita heran, kenapa rakyat Korea, rakyat Jepun yang tak mendengar Al-Quran atau hadis, Ar-Rashi wal Murtashi finnar,
Rakyat Korea tak dengar ayat itu. Tapi mereka lawan rasuah sampai presidennya tumbang. Kita orang Islam, orang Melayu dengan khutbah setiap minggu, lagi dengan khutbah, lagi kuat sokong rasuah. Bila orang Islam nak maju, bila orang Melayu nak meningkat, tak boleh kalau kita jatuhkan Najib walaupun derasuah dia Melayu. Kalau jatuh UMNO, jatuh Melayu, nanti Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri. Ini hujah ini saya dengar daripada saya darjah 6 dulu sampai sekarang. Yaitu isu perkauman digunakan sebagai landasan untuk mengekalkan kuasa. Kita tidak boleh mengeluh. Pakatan Harapan akan turun ke gelanggang. Melalui Biro Komunikasi dan Mobilisasi, kita akan bergerak turun memberi penerangan kepada pegawai-pegawai penerangan parti Pakatan Harapan. Kita akan bekalkan kit-kit penerangan, terutama 3 perkara pokok untuk rakyat buat perubahan. Yang pertama, belanjawan Najib Razak. Apakah akibatnya yang akan dipikul oleh rakyat? Yang kedua, belanjawan daripada Pakatan Harapan. Apa faedah yang akan diperolehi oleh rakyat? Yang ketiga, janji, manifesto ataupun apa dia yang kita nak beri manfaatnya apabila rakyat memilih Pakatan Harapan. Maka Biro Komunikasi dan Mobilisasi gabungan dengan Biro Penerangan dan Pilihan Raya akan mula turun 13 hari bulan Januari, bermula di zon selatan yaitu di Melaka bersama dengan Johor dan juga Negeri Sembilan, diikuti dengan zon utara Kedah, Perlis dan Pulau Pinang pada 20 Januari. Kita akan bekalkan maklumat kepada petugas kita, penceramah kita daripada Pakatan Harapan supaya mereka menyedarkan rakyat bahawa soal rasuah sudah cukup parah. Rasuah sudah cukup parah. Bayangkan ibu pejabat Felda pun dijual. Habis dijual sekarang, tinggal rambut Rosmah aja lagi. Baiklah, kita bersungguh-sungguh untuk memberi penerangan dan supaya timbul kebencian kepada rasuah. Sebab bila rasuah berleluasa, yang beri rasuah kaya, yang menerima rasuah senang, yang menderita ialah rakyat jelata. Rakyat jelata. Kalau begini keadaan Malaysia sekarang. Jadi intinya kalau saya lihat ceramah ini bahwa ceramah ini tahun 2018 sebelum Corona ya. 2018 diupload ya 7 Januari 2018 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di situ juga ada Mahathir Mohamad ya, dan tokoh-tokoh besar negara Malaysia bahwa memang saat itu memang rasuah atau korupsi, kalau di Indonesia corruption itu merajalela, sehingga mereka melihat dari negara-negara lain yang memberantas korupsi termasuk kayak Korea, Jepang, lalu Indonesia yang alhamdulillah berhasil, dan mereka kaget karena melihat dari beberapa analisis ekonomi bahwa Indonesia akan masuk akan menjadi top 10 ya, 10 besar negara-negara besar di dunia. Jadi Indonesia termasuk di dalamnya, dan Malaysia merasa bahwa harus siap-siap, waspada, harus memberantas korupsi sehingga negara Malaysia juga bisa maju dan bisa berkembang lebih baik. Ketawa, uang kita, kalau kita pergi ke Padang Besar, pergi selintas sana, nampak uang Malaysia, dia kata, Malaysia tang meau. Sudah, videonya cukup sekian aja. Kalau saya terusin kayaknya seakan-akan malah menjelek-menjelekan Malaysia. Biarlah ini urusan internal rakyat Malaysia. Hanya saya merespon bahwa
Indonesia akan menjadi 10 besar negara besar 10 tahun sampai 12 tahun yang akan datang. Bisa aja lebih cepat karena setelah corona seperti ini, negara-negara yang sudah go itu termasuk Indonesia sudah go ya, sudah melewati negara-negara lain terutama di ASEAN. Indonesia sudah lebih berbaik lagi, berkembang normal seperti biasanya. Dilihat dari vaksinasi sudah diborong Indonesia semua, sehingga percepatan ekonomi ini sudah stabil dan semakin lebih baik. Semoga gitu aja kawan-kawan. Saya terutama rakyat Indonesia mengatakan harus bangga kepada Indonesia dan kita harus support negara kita dan terus membangkitkan UMKM dalam negeri sehingga kita dalam berkembang itu tidak hanya negara yang berkembang tapi rakyatnya juga berkembang. Negara bisa makmur, rakyat juga bisa makmur mulai dari sekarang sehingga kita bisa termotivasi dari video ini. Salam dari saya Dipras, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.